Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama dari FTKI Universitas Nasional. Saya akan mengucapkan soal UAS dari Enterprise Resource Planning. Yang pertama, soalnya berikan contoh pre-sale activity. Jawabannya adalah pre-sale activity adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadi penjualan. Contohnya, aktivitas pre-sale itu melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Soal yang kedua, jelaskan production planning pada SAP. Jawabannya adalah SAP Production Planning adalah salah satu modul kunci dalam ERP yang berkaitan dengan perencanaan proses, seperti perencanaan kapasitas, perencanaan material, pelaksanaan pesanan produksi atau proses order, bill of material, dan pergerakan barang. Dalam SAP Production Planning, struktur organisasi didefinisikan sebagai sebuah lokasi pabrik, yaitu plant dan slot. Pada struktur teratas adalah company kode, dan kemudian masing-masing memiliki lokasi plant dan slot yang berbeda-beda. Seluruh kegiatan planning akan diperform pada level plan. Master data produksi planning akan di-create pada level plan. Konfirmasi produksi dan pergerakan atau konsumen barang pada level plan, dan storage slot. Berikut adalah contoh bagian dari SAP Production Planning. Dia di yang utama itu ada company, kemudian ada company kode, lalu di company kode pertama ada plan, lalu storage location. Company kedua ada sales organization. Selanjutnya, bagian ketiga, perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Perbedaannya, manufacturing ditandai dengan perubahan yang sering terjadi dalam produk dan jumlahnya, yang mencerminkan kebutuhan pelanggan. Sebaliknya, repetitive manufacturing, produk yang sama atau serupa diproduksi dalam periode waktu yang lebih lama dan produksi massal. Repetitive manufacturing sangat otomatis, misalnya industri alat otomotif atau rumah tangga. Rencana jangka panjang yang efektif adalah bagian penting dari repetitive manufacturing, karena tidak ada fluktuasi besar atau perubahan dalam produksi. Proses ini perlu seefisien dan sehalus mungkin untuk mencapai aliran material yang berkelanjutan dan hemat biaya. Dengan kata lain, Anda ingin melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ini membutuhkan perencanaan kapasitas yang cermat dengan pemanfaatan peralatan yang maksimal dan waktu penggantian minimum. Nah, sini ada contoh dari discrete dan reflektif. Di discrete itu order berdasarkan pesanan. Jadi pembuatan barang tuh mengikuti dengan pesanan dari konsumen. Untuk yang repetitive, perencanaan selama periode yang ditentukan. Jadi dia tuh produksinya sesuai dengan, dia ada perhitungan produksinya. Jadi tidak tergantung dengan pesanan. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, jelaskan dan berikan contoh production activity control atau PAC. PAC adalah perencanaan aktivitas untuk pembuatan perencanaan aktivitas untuk melaporkan hasil operasi dan meninjau kembali rencana yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut ada typical scheduling process. Sini ada CRT, production control, lalu ada pemesan, lalu ada supervisor. Nah, ini contohnya ada di mesin time dari job A, job B, C, dan D pada mesin 1 dan 2. Job A mesin 1 3, mesin 2 ini berbeda. Di mesin 1 membuat 3, mesin 2 membuat 2, mesin 1 membuat 6 di B, mesin 2 membuat 8, mesin 1 di C membuat 5, mesin 2 membuat 6. Jadi ini pekerjaan perharinya. Kegiatan utama production activity adalah mengeluarkan work order ke shop floor untuk pelaksanaan produksi. Yang kedua,
melakukan kontrol terhadap WO dan memastikan pekerjaan diselesaikan. Yang ketiga, menangani rencana detail flow order pada kegiatan produksi sesuai rencana. Yang ketiga, menangani rencana detail flow of order pada kegiatan produksi sesuai rencana. Yang keempat, mengelola kegiatan dari waktu ke waktu. Lalu sistem informasi production PAC, activity control. Untuk melaksanakan produksi PAC harus memiliki informasi tentang pertama apa dan berapa banyak produk yang diproduksi. Lalu yang kedua, kapan parts dibutuhkan agar penyusunan produksi tercapai. Yang ketiga, operasi apa yang dibutuhkan untuk membuat produk dan berapa lama. Yang keempat, ada berapa besar kapasitas work center. Fungsi utama dari PAC yaitu menetapkan prioritas untuk tiap shop order. Yang kedua, mendapatkan informasi kuantitas work in service proses. Yang ketiga, menyediakan informasi status atau shop order, menyediakan data output aktual untuk mengendalikan kapasitas. Yang kelima, menyediakan quantity by location by shop order untuk mengetahui WIP inventory. Yang keenam, menyediakan ukuran efisiensi utilization dan produksi aktivitas pekerja dan mesin. Di sini ada contohnya work order schedule, yaitu kapasitas recruitment planning, labor equipment. Bisa dilihat work order schedule ke work order tracking. Nah, ini. Lalu setelah itu ada tanggung jawab produk PAC. Yang pertama, tanggung jawabnya adalah loading, proses mengassign pekerjaan pada resource yang terbatas, mengalokasikan pekerjaan ke mesin, melaksanakan pekerjaan pada sumber-sumber yang paling efisien. Yang ketiga, penentuan alokasi dengan menggunakan metode assignment linear program. Yang kedua, ada sequencing, menentukan urutan perintah kerja ke pabrik atau shop dan mengeluarkan dispatch list untuk setiap mesin. Yang ketiga, ada monitoring, memantau laporan kemajuan tiap pekerjaan sampai selesai dikerjakan. Gencat, memperlihatkan rencana aktivitas dan penyelesaiannya dalam skala waktu. Lalu ada input atau output, kontrol memonitor input dan output dari tiap work center. Yang kelima, soalnya flow proses chart terkait dengan proses rekrutmen, interview dan penerimaan. Ini gambar contoh flow proses chart untuk penerimaan. Di sini perusahaan mencari divisi yang dibutuhkan, lalu perusahaan mencari kandidat. Setelah itu perusahaan mau melakukan promosi kerja, lalu kandidat mengirim CV ke perusahaan, lalu diproses mengenai CV. Bila cocok dengan pekerjaan, akan melanjutkan proses ke apakah sesuai kriteria atau tidak. Apabila tidak cocok, akan dikirimkan email reject email dan ucapan terima kasih. Apabila cocok, calon pekerja akan melakukan interview pertama, apakah sesuai kriteria. Apabila sesuai, melakukan interview kedua, dan apabila tidak, akan dikirimkan reject email. Apabila sesuai, diproses. Bila sesuai, diterima. Berikut contoh proses chart untuk penerimaan karyawan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.